lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Novena Nasution. Nah, beberapa waktu lalu sempat viral tuh kan aksi Bribda Andre yang berhasil menggagalkan pembobolan ATM. Kali ini kita kedatangan tamu yang juga memiliki aksi heroik menggagalkan aksi pencurian. Udah lihat belum videonya? Udah sih kayaknya. Udah. Nah, jadi langsung aja kita tanya-tanya ya. Oke, dengan langsung aja. Bribtu Edowardo Ginting. Halo Edo. Kak. Sehat? Sehat nggak? Semangat? Semangat. Jangan tegang, jangan relax saja. Oke, kita langsung aja nih ya ke pertanyaannya. Gimana sih awal kejadiannya, Dok? Awal kejadiannya kita pulang hari Jumat itu, pulang apel sore kita. Tunggu dulu. Edo ini bertugas di mana nih? Kita kalau bertugas bisa di- perkenalan dulu nih, kalau bisa nih. Kita bertugas di Polda Sumut Kak. Bagian? Bagian propos Kak. Bagian Sebagai propos. propos. Ditakut-takuti polisi. Iya, polisi air. Polisinya Polisi air. Oke, terus lanjut. Kita kalau apel sore itu pulang apel ya sekitar jam 4. Sebelum kita 4 sore ya, 4 sore berarti. Kak. Setelah apel itu kita biasa melakukan, kalau aku biasa melakukan ya resto, Olahraga sore olahraga ya. seperti biasa lah Kak. Jadi seperti biasa ya, karena ya untuk olahraga gitu biasa kita mengubah baju gitu Kak. Jadi kenapa kejadian itu saya pakai baju olahraga, karena biasa itu saya melakukan setiap resto itu pakai baju olahraga gitu Kak. Jadi baju dinas ditaruh di mobil Pertanyaan gitu. juga nih ya, Nok. Kok Karena- polisi makanya cuman Iya. Karena masyarakat dalam doang bertanya gitu. nih, Iya. ini polisi Ini tapi- bukan iya, gitu. kan. Jadi ragu mereka. Iya, oke, lanjut. Nggak boleh lanjut. Iya. Ya, jadi kita pulang apel jam 4, saya langsung balik ke Amplas. Kita karena biasa tinggal di Padang Bulan. Jadi betul itu terjadi pencurian di kilometer 20 Tanjung Selamat. Jadi di situ saya ngambil jalur kanan. Kebetulan si korban teriak maling gitu Kak. Jadi saya pelan-pelan. Ini maling ini udah 300 meter loh Kak. 300 meter lari gitu, lari. Ya saya ngambil ke jalur kiri itu harus pelan-pelan karena mobil di belakang itu agak balap juga kalau Iya, namanya jalan tol kan ya jalan ya. tol. Jadi karena saya ngambil di jalur kanan agak balap gitu, jadi saya ngambil ke jalur kiri pelan-pelan. Jadi saya Oh, itu emang searah gitu sama Edo? Atau Enggak, Kak, lawan lawan arah. arah. Oh, lawan arah. Jadi Gitu. mereka Berarti mereka dari Amplas mau ke Belawan. Ke Belawan. Ya, jadi kebetulan dia pecah ban. Betul supir sama sekenek ngapain sih ban? Kebetulan Ngapain? kunci pintu itu Ganti ban nggak ya? dikunci. Jadi kebetulan situ ya pelaku ngambil tas melalui buka pintu dan ngambil tas dan handphone Kak. Oh, berarti kalau bisa dibilang ini ada kelalaian dari pihak ini juga Iya, ya, Dok, ya, betul, Kak. dari supir Jadi dari si memanfaatkan korban lah. kesempatan Nah, ini. Ya itu makanya kita bilang kalau kejahatan itu terjadi bukan cuman karena ada maunya, Iya, tapi betul, memang Kak. ada kesempatan. kesempatan ya, Kak. Iya, terus Jadi gimana? kebetulan lewat mobil dan teriak maling. Kebetulan si korban megang besi. Jadi si ngejar si korban pasti ya, karena si korban megang besi ya pasti kewalahan ngejar si pelaku kan, Kak. Karena megang besi. Karena besi itu sekitar 5 kilo pasti ada. Berat pasti. Berat. Jadi jarak itu 300 meter Kak. Betul kita lewat. Jadi kelewat itu saya nengok si korban maling nggak ada yang nolong Kak. Iya. Jadi Terpanggil terus- lah jiwa polisi Iya. lu ya, Dok. Jadi Iya, pelan-pelan saya ke jalur kiri. Karena kalau saya langsung ke jalur kiri pasti nabrak kan, Kak. Iya, betul. Pelan-pelan. Betulan saya ngambil jalur kiri itu ya pasti si pelaku makin jauh, Iya, makin butuh jauh. waktu juga Iya. kan. Saya parkir mobil saya, jadi saya harus nyebrang lagi karena lawan arah. Saya lawan arah itu saya harus berhati-hati juga karena mobil dari sana agak Iya. cepat juga Apa kan. nggak ini ya, Dok? Maksudnya di situ kan membahayakan Iya, benar. keselamatan jiwanya Edo Dengan juga keadaan. gitu. Ya pasti ada. Kak. Tapi karena tugas kita sebagai polisi kan harus kita mengayomi Kalau mengenai sudah masyarakat. jiwa yang terpanggil, gak ada lagi alasan untuk menolak gitu istilahnya Beda ya. sama saya. Kebetulan situ saya mengantongkan HP saya Kak, terjatuh di Sempat jatuh juga di lindas loh Kak. Aduh, Di lindas, jadi lewat mobil truk saya nggak fokus lagi ke HP, saya fokus ke pelaku. Saya fokus ke pelaku, itu jaraknya sekitar 300 meter. Karena kalau saya ngambil HP lagi, itu pelaku pasti lompat ke Ke pagar, pagar. karena itu pagar udah mau nyampe dia pasti bertujuan lompat ke pagar. Kalau iya benar. kalau di pelaku lompat ke pagar pasti cerita udah beda kan Kak. Pasti udah Jadi lebih sulit dapat. saya kejar, jadi si korban juga mengejar juga, tapi saya dengan si korban udah jarak
jauh juga kak, karena megang besi. Iya. Pun juga kan Edo pelari juga kan? Ya kebetulan ya kak, karena Kebetulan memiliki badan olahragawan juga, jadi tentunya jauh berbeda dengan Bapak Ibu ya. setelah itu kak saya kejar, udah dekat kak, jarak 10 meter. Si pelaku ngelempar tas sama HP ke aspal untuk supaya saya untuk perhatian. iya kak, supaya bisa lompat ke pagar. Kebetulan saya nggak fokus gitu, saya bilang kau ambil aja HP-mu sama tasmu, aku fokus ke pelaku. Kebetulan saya pelaku, saya tangkap kak. Nah itu dari pelaku sendiri saat Edo amankan ada perlawanan nggak sih? Sebenarnya ada perlawanan sih, agak melawan saya karena lebih kuat juga kita kan kak, karena sering olahraga jadi udah biasa gitu. Kalau dari videonya untuk dari tingginya sendiri itu Berbeda, berbeda ya, Kak. dari bentuk postur badannya juga beda. Jadi mau lawan kayak gimana sebenarnya udah sia-sia dia. Siapa? Nah, setelah kejadian itu pelaku dibawa ke mana nih dok? Izin kak, setelah pelaku itu kita amankan, jadi kita bawa ke Polsek Percut kak. Persatuan itu oh iya. Siap kak, benar. kita amankan ke sana. Jadi kita antar dan si korban saya serahkan ke korban. Sekarang tergantung si korban apakah lanjut atau kayak mana kan kak. Iya. Jadi kembali ke korban. Jadi setelah itu ya kebetulan kita juga mendapat musibah juga kak, karena nenek kita juga mengalami cuci darah juga. Oh, jadi sebenarnya ini situasinya Edo Situasi. pulang kantor itu mau menemui nenek. Nenek cuci darah. cuci darah untuk menemani cuci darah juga kak. Jadi kebetulan ya mau tidak mau karena ada ya kejadian, seperti ini, mau tidak Kak. mau kita harus menangani itu dulu kak. Jadi ya kita serahkan ke Polsek Percut dan Polsek Percut pun cepat mengatasi kak. Jadi mengatasi saat itu saya minta izin karena saya harus ke rumah sakit juga dan mengambil HP saya itu tadi kak. Betulan HP itu nggak bisa digunakan lagi kak. Jadi saya langsung balik ke rumah sakit. Udah, maksudnya ya Iya. itulah pengorbanan ya. Jiwa raga untuk manusia. Iya. Setiap pengorbanan pasti ada yang harus diapain. Iya. Nah dok, kakak ini penasaran, apakah ini baru pertama kali Edo mengagalkan aksi kejahatan atau Ini maksudnya, pertama kali pertama viral. kali atau ya pertama kali Iya, viral betul kan? atau Iya. sebenarnya sudah berapa kali pernah melakukan? beberapa kali. Sebelumnya kak izin kak, ini nggak pertama kali tapi baru inilah viral karena di kampung kemarin ada kebobolan pupuk. Jadi saya sendiri dan almarhum bapak yang menangkap. Betulan bapak kita baru meninggal. Jadi ya kami berdua yang menangkap. Betulan situ nggak viral. Jadi kalau kejadian ini udah nggak ini pertama kali lah kak. Bukan ini yang Enggak pertama kak. itu. Berarti memang udah terbiasa juga Terbiasa, melihat Kak. kejadian Iya, Kak. seperti ini tuh nggak Udah bisa respect kamu lah, Kak. iya respect Respect. langsung. Beda sama kita gitu ya dok. Itu yang mau saya sampaikan dok. Iya benar sekali. Tapi teringatnya tadi nih, balik lagi kita ke belakang. Mobilnya Edo masih hidup kan? Izin Waktu kak. Izin di kalau jalan tol waktu itu. kita menangkap pelaku itu saya bingung juga. Ini kak mobil saya apakah ditinggalkan gini aja atau gimana? Karena posisi mobil itu saya bingung juga. Saya harus mengejar pelaku, harus dapat ini gitu Iya. ya. Jadi mobil saya masih hidup. Ambisius. Iya. HP saya dan ya dompet saya tinggal di Domboli. Jadi kak bingung. Dompetku kayak mana? Di mobil atau kayak mana nih? Apakah HP nanti udah saya hancur. iya kak. Jangan HP sampai menolong apa menangkap Pelaku pelaku. saya jadi korban gitu ya. HP ku udah hancur satu. Apa nanti dompetku lagi karena situ Dan semua. juga mobilnya juga kacau Ya, ini. maaf cakapnya kak, uang jalan kita di situ juga, uang jajan juga kan. Apa nanti saya jadi korban? Jadi kenapa saya bingung-bingung itu kan? Karena aku fokus ke mobil juga kan kak. Jarak kami itu TKP sama mobil saya itu sekitar 400 meter udah kak, udah jauh kali. Berarti fokusnya juga terpecah kan Iya, Andries karena benar, kebetulan benar. juga mobil masih hidup, keadaan hidup tapi harus menangkap pelaku, harus dapat. Siap, harus jadi dapat, Kak. saking udah pengen mungkin gerem ya, kalau kita bahasnya juga gerem gitu ya. Cuma Pengen kita nggak nangkap. bisa apa-apa. Nok. Kalau kita, Kalau kita kalau Edo karena memiliki kemampuan fisiknya Iya, kuat. fisiknya kuat gitu. Jadi Siapa? sebenarnya apa ya, kalau dibilang memang namanya sudah menjiwai gitu Iya, ya Nok ya, sebagai seorang polisi penegak Siap. hukum gitu, pasti respectnya itu pasti selalu ada Cepat, gitu. Kak. Pasti cepat gitu. Nah, waktu tahu nih video viral tuh kayak mana sih Dok reaksinya Reaksinya gitu? gimana? Ya pertama kan kita siap dari rumah sakit ya biasa aja kan kak. Heeh. Pulang ke kampung kita di Prestagi ya seperti biasa. Kalau Sabtu Minggu itu kita ngangkat papan bunga kak. Wes. Berarti si samping polisi Iya. juga usaha nih. Buat kawan humas yang mau ini Mas apa bawa namanya, bunga. bawa bunga bisa ke Edo ya. Ya, Nomornya kita- ada di sini, nggak ada bercanda. Kenapa kak? Kalau kita harus kerja gitu kalau ya harus karena orang tua nggak ada. Jadi
tulang punggung pasti kehapus semua kan, karena ada juga. Jadi setiap itu kita turnamen poli. Jadi orang masa-masa di sana kan pas pembukaan poli. Jadi ya Edo nggak mungkin juga main poli megang handphone. Iya, Kak. Jadi aku jadi heran. Bang, itu yang viral di video di TikTok sama Instagram. Kenapa Bang bilang? Ini video kamu udah viral katanya. Jadi aku heran. Jadi siapa yang viral kamu bilang? Aku juga pertama nggak tahu Kak. Jadi dari kantor pun udah ngirim video, dari kawan-kawan pun ngirim video. Jadi ya seperti biasa, itu kan biasa, itu kan tugas polisi juga kan, tapi ya bagaimana rasanya menjadi terkenal tiba-tiba viral ya kan. Nah, aku masih ada rasa penasaran juga nih Do, respon dari si korban nih setelah kejadian. Kira-kira sama Edo gimana? Ya nelpon kan Kak. Setiap itu pertama kemana saya antar ke polsek, saya langsung jelaskan sama dia, izin Bang, saya nggak bisa nunggu di laman sini karena saya ngantar nenek saja cuci darah. Jadi saya nggak bisa nunggu sini karena abang udah antar di sini. Abang jelaskan apa kejadian sama. Lagi pun ada juga saksi kan Kak. Jadi saya jelaskan sama dia, sama polsek Percut. Abang itu lagi pun polsek Percut langsung nanggapi gitu Kak, langsung nanggapi cepat. Saya izin Kak, dan si korban izin Bang, saya nggak ada angkot pulang Bang gitu. Jadi cuman ini Bang pulang, aku langsung OTW ke rumah sakit karena nenek saya harus diantar karena ini jadwalnya harus cuci darah Bang bilang. Ya udah gini aja, Abang aku pesan ke Grab nanti melalui letting saya karena betulnya saya letting juga di Polsek Percut. Handphonenya Edo rusak kan Kak. Terlindas terus Jadi dia juga sigap di situ Kak, cepat Polsek Percut itu. Saya Bang izin Bang, uang saya tinggal di mobil gitu Bang. Dia kasih saya bayar ongkos Grabnya Kak gitu Kak. Semoga bapak yang lagi korbannya lagi nonton ini siapa tahu jumpa lagi sama Edo nanti di jalannya kan. Sama Edo di jalan ya. Oke, kalau kita bahas kayaknya panjang ya Nop ya. Edo juga punya kesibukan banyak nih di sini nih. Dia masih harus olahraga lagi. Nah, jadi Do, mungkin sebagai seorang polisi yang kita bilang punya respect lah ya, kita bener-bener apa ya sama Edo ya, salut lah bisa dibilang gitu, bisa mengesampingkan urusan pribadi gitu daripada melihat kejahatan langsung bisa langsung turun gitu. Langsung enggak padahal posisinya juga kendaraan masih hidup dan masih ada lagi hal yang harus dilakukan gitu, apalagi ini urusan keluarga gitu, tapi menduluankan urusan yang dibilang kalau bisa dibilang kalau misalnya Edo mau untuk apa ya untuk cuekin aja bisa gitu, tapi karena udah respect tadi tertanam gitu. Boleh nggak kasih statement sedikit gitu untuk mungkin apa ya, untuk rekan-rekan polisi yang lain gitu. Kamera 3 silahkan. Ya, untuk rekan-rekan lain tetaplah melakukan yang terbaik seperti perintah Pak Kapolda dan PJ-PJ lainnya, dan melakukan terbaik. Pasti nanti yang datang pasti terbaik juga Kak. Bener sih. Yang kita lakukan pasti balik ke kita. Akan menemukan kebaikan juga. Terus juga jangan lupa kalau mau pesan papan bunga bisa kayak Edo. Endorsement ini nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kalau kamu masih jangan jumpa juga sama Bribtu Edo, silahkan bisa foto-foto juga dia. Ramah anaknya bener lah. Dia di sini aja agak-agak tegang-tegang gitu ngomongnya karena katanya dia nggak biasa di kamera gitu. Oke, makasih Edo. Terima kasih sudah hadir. Semoga tetap menebarkan kebaikan dimanapun, tetap menolong masyarakat. Oke. Nah, kawan Humas, itu tadi perbincangan kita dengan Bribtu Eduardo Ginting. Kita ketemu lagi di podcast Satya Bakti berikutnya. Saya Bribtu Ganis Purba dan rekan saya Bribtu Novriana Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.